Saya tidak yakin kasih itu hanya berbuat baik. Saya tidak yakin kasih itu hanya cuma murah hati. Saya tidak yakin kalau kasih itu hanya melakukan segala yang baik. Menurut saya, kasih itu adalah rindu akan Tuhan. Betul-betul kita merindukan belayan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita benar-benar cinta akan Tuhan. Kita benar-benar kasih akan Tuhan. Itulah kasih tadi itu. Kasih itu adalah bagaimana kita rindu akan Tuhan. Hasrat hati kita itu benar-benar kepingin selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita selalu ingin dekat dan tidak mau lepas dari Tuhan. Hari-hari kita hanya memikirkan Tuhan saja dalam hidup kita. Hari-hari kita hanya memikirkan rindu akan bagaimana dekat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itulah menurut saya adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati tanpa Yesus akan sia-sia. Kasih tanpa Yesus tidak akan berguna. Kasih yang sejati benar-benar kita melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itulah kasih. Bukan kasih yang memberi yang seutuhnya, bukan kasih yang berkata-kata dengan baik, tetapi bagaimana kita mencintai Yesus, bagaimana kita intim dengan Yesus, bagaimana kita selalu menuruti perkataan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu adalah kasih yang sejati. Kasih yang sejati, kita harus menyangkal daging. Kita tidak berkompromi dengan dunia. Kita benar-benar mencintai roh yang besar dalam hidup kita. Itulah kasih yang sejati kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Kita tidak ingin kompromi dengan dunia. Tuhan tidak ingin kita itu berselingkuh dengan dunia. Tuhan mau bahwa kita benar-benar hidup di dalam roh, melakukan kehendak roh, menyangkal daging dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Itulah yang kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kamu miliki, kamu punya rumah bagus, kamu punya mobil mewah, kamu punya uang banyak, kamu punya harta yang berlimpah, tanpa Yesus itu tidak ada semua arti apa-apa. Itu semuanya hampa. Engkau tidak akan berguna di mata Yesus. Engkau tidak dibutuhkan oleh Yesus. Engkau akan ditolak oleh Yesus kalau hatimu, jiwamu tidak intim kepada Yesus, tidak diam bersama Yesus. Engkau tidak mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau miliki, apapun gaya hidupmu, apapun jabatanmu, itu tidak akan menolong hidupmu. Tetapi di dalam Yesus, engkau punya segalanya, engkau memiliki segalanya, engkau mengasihi Yesus, engkau adalah orang yang hebat di mata Yesus. Jadi hiduplah selalu bersama dengan Yesus, hiduplah berintim dengan Yesus, karena Dialah yang menyetir hidup kita, karena Dialah yang memampukan kita untuk melakukan segala hal, karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang terang. Kita ditunjuk bukan untuk memuaskan keinginan daging, tetapi mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Yang terpenting dalam kehidupan saudara, miliki Yesus dan biarkan Yesus menguasai hidup Anda. Miliki Yesus, kasihi Yesus lebih dari segala-galanya, dan cintai Yesus lebih dari apapun, dan engkau akan sangat berharga di matanya. Engkau adalah biji matanya. Engkau diutus bukan untuk bermegah-megahan, tetapi engkau diutus untuk menjadi saksi baginya, untuk melayani Dia, mengasihi Dia sepanjang hidupmu. Jadi pertanyaan buat saudara,
Apakah saudara masih mau bersungut-sungut? Apakah saudara masih mau mendukakan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara masih mau mengikuti keinginan daging? Apakah saudara mau lebih mencintai dunia dari mencintai Roh Kudus yang besar dalam diri Anda? Anda harus berpikir, hidup bukan hanya untuk di dunia ini. Kita hanya singgah. Kita tidak lama di dunia. Kita harus pertanyakan kepada diri kita, kemana kita setelah ini? Apakah tanpa Yesus kita bisa selamat? Apakah tanpa Yesus kita bisa hidup selama-lamanya? Saya rasa bukan, saudara-saudara. Yesus adalah jalan. Dia sudah berkata, "Aku adalah jalan dan kehidupan. Tanpa aku, engkau tidak akan pernah sampai ke rumah Bapa. Anda tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Anda akan tidak tahu kemana Anda akan pergi." Jadi, bersamalah selalu dengan Yesus. Hiduplah bersama selalu dengan Yesus. Dia tahu kemana saudara harus dibawa. Saudara tidak akan pernah tahu. Saudara tidak akan pernah tahu. Saudara pasti akan tersesat. Bersama Yesus, saudara tidak akan pernah tersesat. Bersama Yesus, saudara akan tahu kemana saudara harus pergi. Bersama Yesus, saudara akan hidup selama-lamanya. Saudara tidak akan mengalami kematian. Saudara tidak akan mengalami ketersesatan. Saudara dijemput. Saudara diangkat. Saudara dibawa kemana dia harus pergi. Disitulah saudara akan bersama-sama dengan dia. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun juga saudara akan berada. Jadi, berpikirlah, jangan cintai dunia, jangan kasih dunia, tetapi kasihlah roh. Roh yang besar di dalam diri saudara, yang membuat saudara akan hidup, yang membuat saudara tidak akan lagi mengalami kematian, kesakitan, penderitaan, air mata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.